Rabbi shrah wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi penuh berkah ini kita dikumpulkan dan dipertemukan kembali dalam rangka talabul ilmi. Yang saya hormati dosen yang mengampu mata pelajaran ini serta teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli sallim wa barik alaihi, tercurahkan juga berkhusus baginda kita akhir zaman Rasulullah SAW. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya beliau. Di sini saya akan membahas tentang implementasi kurikulum model yang terbaru demonstrasi. Di sini saya akan bacakan model pendahuluan, latar belakang masalah, prosedur penelitian, implementasi modul, terus capaian kurikulum, kesimpulan dan saran. Saya sajikan pertama adalah latar belakang masalah. Kurikulum model demonstrasi diprakasai oleh guru atau kelompok guru bertujuan memperbaiki kurikulum relevan dengan pembelajaran PAI di SMKN 3. Kenapa saya mengambil judul seperti ini? Karena kita lihat latar belakang daripada SMKN 3 lebih condong 60% adalah praktek. Makanya saya mengambil model demonstrasi bersifat grassroots. Kajian pustaka, model kurikulum demonstrasi bersifat grassroots diprakasai oleh guru dengan bertujuan memperbaiki kurikulum berskala kecil dan spesifik. Keunggulan model demonstrasi menghasilkan kurikulum praktis, presentasi kecil dari administrator, mengatasi hambatan implementasi, menempatkan guru sebagai inisiator. Variasi model juga bermacam-macam. Model demonstrasi bisa berbentuk formal, berbentuk informal, melibatkan guru dan ahli, fokus pada aspek tertentu. Proses implementasi, komunikasi rencana implementasi didukung untuk memodifikasi program, konsep oleh guru, evaluasi dan perbaikan pembelajaran. Next. Next, prosedur penelitian, metode penelitian, studi kasus, ya, pendekatan kualitatif deskriptif, penjelasan fenomena yang terjadi, fokus pada implementasi kurikulum, teknis pengumpulan data, observasi langsung, wawancara mendalam, dokumentasi, analisis data kualitatif. Next. Oke. Kita lihat deskripsi kurikulum model demonstrasi itu terbagi beberapa, di antaranya adalah rasional, meningkatkan pemahaman melalui visualisasi, memenuhi beragam gaya belajar, mengurangi kesalahpahaman, mengembangkan keterampilan praktis, relevan untuk pembelajaran berbasis kompetensi. Tujuannya meningkatkan pemahaman konseptual, melatih keterampilan praktis, meningkatkan partisipasi aktif, membangun kepercayaan diri, menghubungkan teori dengan praktik, meningkatkan retensi pembelajaran. Ruang lingkup, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode penyampaian, media dan alat, dan mencakup aspek teoritis dan praktis untuk pengalaman belajar yang aplikatif. Next. Implementasi model kurikulum demonstrasi, proses penerapan di SMK 3 yang saya lakukan adalah persiapan materi dan alat peraga, penjelasan teori oleh guru, demonstrasi dan langkah-langkahnya, praktik siswa secara langsung, tantangan dan solusi,
Keterbatasan alat, penggunaan video, waktu terbatas, efisiensi demonstrasi, perbedaan kemampuan, pendampingan khusus, serta evaluasi berkelanjutan untuk perbaikan. Next. Next, Yai. Capaian kurikulum. Capaian kurikulum model demonstrasi. Kita bisa baca bersama. Capaian pembelajaran dari segi PAI. Analisis ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Sebagaimana kita ketahui, kalau SMK itu kan banyaknya praktek, maka yaitu secara teori kita hanya 40%, yang 60% kita lebih banyak kepada praktek. Nanti kita bisa lihat pada hasil kesimpulan di akhir. Pemahaman pernikahan dalam Islam, penguasaan konsep mawaris, penerapan ijtihad dalam kehidupan, presentasi materi keagamaan dengan kepercayaan diri, peningkatan keterampilan. Kalau tadi ya capaian pembelajaran PAI yang ingin dicapai, minimal siswa kita memahaminya walaupun secara langsung seperti pernikahan atau ilmu waris belum dipraktekkan, tetapi paling tidak mereka memahaminya. Yaitu selanjutnya peningkatan keterampilan. Di sini lebih ditekankan untuk keterampilannya karena emang SMK memiliki skill dibandingkan dengan sekolah umum pada lainnya. Di antaranya praktik pelaksanaan ibadah dengan benar. Nah, ini hampir setiap hari kami lakukan. Bukan hanya per praktek saja, tapi hampir dalam setiap pembelajaran PAI itu kami lakukan. Sudah konseptual sedikit, kemudian kita langsung berlanjut kepada praktek dan itu sudah berlangsung sekian lama. Kemampuan berdakwah di depan umum itu saat seminggu sekali pasti anak akan kita tampilkan dalam podium yang disebut dengan wahana kerohanian atau wahana keislaman. Keterampilan menyelesaikan masalah fikih. Mereka bisa beradaptasi menggunakan teknologi, penggunaan teknologi dan pembelajaran PAI juga diperlukan, salah satu menggunakan Infocus, menggunakan laptop mereka dan lain sebagainya. Kolaborasi dalam proyek keagamaan. Nah, ini saya sudah bekerja sama dengan uh, merger dalam hal pelajaran, integrasi dalam pelajaran terhadap materi PKWU. Selanjutnya pemahaman konsep, visualisasi konsep abstrak keagamaan, penerapan teori dalam praktik ibadah, analisis kritis terhadap isu-isu kontemporer, integrasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan, pemahaman mendalam tentang sejarah Islam. Next, Kiai. Kita lihat ya Bu, teman-teman yang dirahmati Allah, perbandingan capaian pembelajaran. Hasil pretest, rata-rata nilai kita sudah terapkan dan memang seperti ini. Kita biasanya di awal KBM, entah itu pelajaran apapun, entah itu tahun ajaran baru, entah itu di perkenalan kelas baru, baik itu di kelas 10, 11, 12 ketika kita baru mau masuk pada kelas berikutnya, kita selalu ada tes diagnosis. Nah, tes diagnosis itu bermacam-macam, di antaranya ada CBT, ada lisan, juga ada praktek langsung untuk tampil ke depan. Ya, gunanya manfaatnya untuk mengetahui sejauh mana demonstrasi itu berhasil kepada peserta didik kita. Kalau untuk anak tingkatan yang baru masuk seperti kelas 10, kita menerapkan tes dialogis untuk membaca satu persatu. Sedangkan untuk kelas 11 adalah lanjutan daripada yang demikian, contoh jenazah dan lain sebagainya. Ya. Rata-rata nilai bisa kita lihat. Hasil pretest mereka 38,46. Pemahaman konsep dasar terbatas. Keterampilan praktis minimal. Kurang percaya diri dalam praktek. Ini di awal. Di awal mereka belum kita terapkan sistem pelajaran demonstrasi yang sangat menyenangkan buat mereka. Tapi sudah kita mempraktekkan beberapa lebih banyak tadi demonstrasi dan itu memang selama ini saya lakukan. Saya di SMK 3 itu jarang banget dengan konsep, yaitu saya katakan 60% paling kalau saya menjelaskan secara ceramah atau secara tatap langsung itu hanya sekitar 20 menit. Selebihnya itu kita pembelajaran PAI 3 jam lebih banyak kepada praktek. Baik itu membaca, sholat, pidato. Jadi di sini akan tampak keberhasilan sudah menggunakan demonstrasi tadi. Kita lihat di sebelahnya ya hasil proses tuh ya.
Kiai nggak kelihatan separuh nih. Nah, hasil post-test rata-rata nilai 7848. Bisa dibandingkan ya Bu, tadi pre-test sebelum kita menerapkan sistem demonstrasi, anak-anak rata-ratanya 38, sekian, 46. Sudah mereka menerapkan sistem demonstrasi, memang ini nyata dan benar terjadi, ya. Rata-rata nilai mereka signifikan naik semua. Padahal itu pemahaman konsepnya kita cuma sedikit, tapi kita lebih banyak menerapkan dan itu berhasil kami lakukan selama ini. Karena memang skill dari pada SMK adalah melanjutkan studi kerja, belajar untuk bekerja di lapangan. Nilai rata-rata meningkat 78,48. Peningkatan pemahaman signifikan jelas banget. Keterampilan praktis meningkat, kepercayaan diri dalam praktik lebih baik. Dampak penerapan model demonstrasi. Kita lihat motivasi belajar. Peningkatan minat terhadap PAI. Nah, ini memang saya lihat meningkat banget. Nah, apalagi ya alhamdulillah selama saya pegang ini siswa banyak sekali peningkatannya dan menurut saya, bukan menurut saya, tapi untuk mata pelajaran lain, guru-guru atau wali kelas yang mengampuklah tersebut mengatakan ada rasa alhamdulillah, mereka bersyukur ada peningkatan baik secara konsep maupun secara praktis perilaku mereka. Peningkatan minat terhadap PAI, partisipasi aktif dalam kelas. Nah, ini sekarang banyak banget siswa-siswi kita yang sudah mulai tampil, berani ajan, berani Bu, kita ini dan lain sebagainya gitu ya. Inisiatif belajar mandiri meningkat. Mereka lebih senang, Bu, saya maju dong, Bu, Bu, saya maju dong, Bu. Walaupun kadang-kadang ada yang baik dan ada, tapi mereka timbul kepercayaan diri untuk tampil ke depan itu sekarang lebih leluasa dibanding hal sebelumnya sudah saya menerapkan kurikulum merdeka dengan proses demonstrasi. Antusiasme dalam praktik keagamaan, keinginan eksplorasi materi lebih dalam. Hasil belajar, peningkatan nilai rata-rata kelas tadi sudah dibuktikan dengan adanya post-test, pemahaman konsep lebih mendalam, kemampuan aplikasi teori dalam praktik, peningkatan kemampuan analisis, retensi pengetahuan jangka panjang. Nah, dia ini lebih banyak retensinya maju. Jadi tidak terfokus, tidak dibebankan kepada administrasi, tetapi mereka sudah melakukan retensi jarak panjang yaitu dengan skill kemampuan mereka. Peningkatan keterampilan siswa, peningkatan keterampilan ibadah praktis, kemampuan presentasi materi keagamaan meningkat. Contohnya beberapa kali kami menjuarai bidang keagamaan di baik di tingkat SMA Kota Bekasi maupun uh, di wilayah-wilayah tingkat SMK ataupun di turnamen-turnamen di luar daripada sekolah sendiri, anak-anak suka ikuti lomba. Ya, ya nanti dulu ya saya. Ya. Hmm. Keterampilan pemecahan masalah pikir. Mereka sekarang lebih memahami memiliki rasa empati dan peduli pada sama lainnya. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran, soft skill, kerja tim, dan komunikasi itu lebih bermakna dan lebih maju dibanding hal-hal sebelumnya. Next. Evaluasi dan perbaikan. Tentu saja dalam sebuah proses pembelajaran itu tidak luput dari evaluasi. Tapi hasil yang signifikan itu sangat membantu kita sebagai pendidik khususnya guru untuk melihat keberhasilan peserta didik kita. Evaluasinya diantaranya adalah kekuatan implementasi, meningkatkan pemahaman, memenuhi gaya belajar, mengurangi kesalahpahaman, mengembangkan keterampilan. Sudah jelas itu tujuan kita daripada SMK 3, mengembangkan keterampilan. Terus kelemahan implementasi, keterbatasan waktu. Nah, ini pasti saya memahami dan saya rasa teman-teman juga tahu gimana kalau kita sedang antusias tapi waktu yang tidak mendukung karena keterbatasan waktu. Di sela-sela pembelajaran kita pasti ada materi pembelajaran lain. Persiapan yang kompleks, kebutuhan alat peraga, perbedaan kemampuan siswa. SDM pun ada karena setiap sekolah pasti ada inclusive leadernya, entah itu satu atau dua. Biasanya baik itu negeri ataupun swasta, sekarang diwajibkan untuk menerima siswa yang inklusif diantaranya. Ya. Rekomendasi pelatihan
pelatihan guru PAI, penyediaan alat peraga, penyesuaian jadwal, evaluasi berkala, perbaikan, optimalisasi waktu, kolaborasi antar guru, pengembangan materi, umpan balik siswa. Rencana tindak lanjut yang akan kita hadapi bersama adalah ayo kita lanjutkan dengan berbagai wacana di antaranya workshop metode demo, penggandaan alat peraga sangat dibutuhkan, penyusunan model PAI dan evaluasi semester next. Next hot. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, model demonstrasi efektif meningkatkan pemahaman PAI. Peningkatan hasil belajar dari rata-rata 38,46 menjadi 78 dan sudah dibuktikan dengan mengadakan penelitian di sekolah kami. Keterampilan praktis siswa meningkat signifikan. Saran, perlu pelatihan berkelanjutan untuk guru PAI agar lebih kolaboratif dan lebih maju berwawasan dalam hal skill, pengembangan alat peraga khusus PAI, dan integrasi teknologi dalam demonstrasi. Adanya kesinambungan di antara keduanya. Itu saja sedikit paparan dari saya pribadi. Mohon maaf kehilapan dan mohon asupan ilmu yang bermanfaat buat saya khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dilanjutkan. Gimana lanjutnya? Ayo, bagian siapa lagi? Habisin hari ini, teman-teman. Aduh, riwayat nih. Yakin. Masih ada yang belum presentasi, punten. Nggak tahu Apa nih, sudah? nggak tahu siapa ya, Gi ya. Kalau makalah yang belum itu pakai suhutnya makalah. Pak Kiai Suhud. Yang makalah, kalau misalnya makalah tidak ada, mini riset menawi tugas UTS yang sudah Ini beres. pertemuan, punten, pertemuan terakhir apa gimana ini, Pak Ketua? Minggu depan masih ada terakhir apa ya? Oh, minggu depan UAS, terakhir mau di kampus apa gimana? mana kesepakatan? Bisa ke kampus atau tetap Zoom terakhir? Teman-teman, mohon maaf. Yang tanggal 17 18 Nes. Halo, aku UAS. kedengeran nggak sih suaranya? Jelas, Bu. Ah, tanggal 18 tuh aku tuh ada ini, kayak acara di UIN itu, Jakarta. Gimana ya? Kalau saya kan karena memang udah diprogramkan kemarin kan kita musyawarahnya di Haji di sana kan mau ada pertemuan katanya Lupa aku 17 teh. 18. Ya Lupa. aku udah booking hotel buat nginep.
Atau via Aku udah Zoom aja ya? booking. Zoom aja Ya tuh. Pak, aku udah booking Pak, udah bayar. Jangan dibatalin Pak. Booking Saya, apa, Bu? Ujuk-ujuk Booking saya apa? udah bayar di depan kampus lagi hotelnya yang dekat. Luar biasa. Jadi lanjut Iya, terus. kalau kalau mau merubah dari kemarin-kemarin, kan dosen juga udah dihubungi kan sama Bapak. Udah pada siap. Kemarin tuh sambil ngobrol kan udah dibilangin. Yang hari Sabtu utamanya. Insya Allah minggu Iya, depan Ibu terima dosen kasih. mengulas pemalasan materi. Berarti, Kalau berarti minggu Sabtu depan depan. Zoom lagi, wah, jong aku udah bayar. Sabtu depan, kemarin kan udah kita programkan, Pak. Biar nanti di akhir semester 2. Bisa tanggal 20 kali ya. 20 berapa sih yang hari itu kan? Nanti bisa dialihin Bu Nur, hotel mah Bu Nur. Oh, ya. Oke, oke, oke. Oke. Jadi Bisa. hari ini tidak ada presentasi lagi ya? Minggu depan Bentar aja ya, Ada. gitu. teman-teman, bentar. Ini ada Pak Dokter datang ke rumah. Bentar ya. Siap, Bu. Iya, Siap. iya, mangga Bu Haji. Cepat sehat Bu Haji Gawi. Iya, ya. Masuk dok, bentar dok. Pak Ketua, udah gimana ini? Udah selesai? Nah, hadirnya, Pak, iya tak ayahnya. Belum ada presentasi, Pak nah. Suhud. Anu tak acara Berarti presentasi. mingguan payun ya terakhir pangintennya gitu. Ayo nama atau sanwai gitu. Mohon Bang Iten minggu pain sekantenan ku Oh, Ibu dosen pada diulas orang mungkin ku mana tuh Bu nanti. dosen, Bu Dokter Ifah diulas. Sekarang Mohon Bang Iten pangintennya, nama atau panginten. mohon Mangga ditutup alhamdulillah Pak Ketua. atur nuhun kepada pemateri untuk presentasikan presentasikan makalah sama hasil mini riset. Bu Lina dan Bu Gawi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertama kita doakan mobil khusus bagi yang sedang sakit ataupun khususnya Ibu dosen yang pada saat ini sedang berada di ruangan dokter. Mudah-mudahan lekas disembuhkan. Kemudian yang kedua bagi Ibu Gawi juga sedang sakit. Mudah-mudahan lekas disembuhkan. Insya Allah pertemuan terakhir berarti minggu depan kita tetap via Zoom pangitannya. Kalau nanti di terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus habis ini Iya. apa, Tad? Dimensi sosio, Bu. Langsung? Nanti jam 10, tapi langsung ini katanya menyusun artikel jurnal tugas UAS. Oh, yang artikel jurnal tehnya. Nanti di mana dibuatkan terus diterbitkan artikel jurnalnya sesuai judul yang telah dibagikan oleh Bapak dosen. Iya. Tad, yang itu teh udah kan ya, kita udah dijurnalkan ya Tad ya? Yang Ibu sama Ibu Nur berdua kalau nggak Udah salah. ya? Terus nanti mata kuliah terakhir mereview hasil tulisan. Dipersiapkan masing-masing kelompok yang tanggung jawab mempresentasikan ataupun mereview nanti sama Ibu dosen mata kuliah terakhir. Udah Ketua, eh, live aja ini. Tutup. Siap, Kang? Siap, siap. Foto heula Oh, Oh, mangga. Aduh, kanggo di inovasi grup. ya mana itu? Atau sakya Bu unggul ya teh? Titin, anak foto heula hiji. Oke, Parit, siap. muncul. Ya, aku yang cantik. Iya, yang cantik. Bilang dulu satu dan tiganya. Satu, dua, Satu, tiga. dua, tiga. Oke. Thank you ya. Mau RAT Eh, nih. Udah? Udah, Bu. Udah? Udah. Yo, dadah. Duh, aing. Kumaha sih ieu teh? Komputer teh geus error. izin lab ya. Assalamualaikum. Yuk, siap, Bang. Waalaikumsalam.
Jadi nanti gabung lagi Zoom jam 1, Bu. Sekarang mengerjakan tugas artikel jurnal. Ini teh mau mana buat buktinya lagi. Eh, Jam 10 nggak ada kuliah, Pak Ketua. Ya, Kang. Neraskan laporan. Langsung soal UAS. Anu mana? Awan Badek, di jurnal kan teh. mohon. Mereka mana itu? Ke Karawang tapi ke Bogor itu. Karawang, daerah Cilamaya. Pantesan seueur sawah itu tuh. Manawi badai, iya. Lengan belut. iya Cina Tad, Alex sekalian raktir Tad. Ya Tad, nah, raktir Ustad. Jauh teuing. Jauh tuh. Dukut, apa tak uang. Tapi hari abi atas itu aja jurnalnya. Asa terus diserahkan ke Pak Kapi. Atau kantun di publish Kang. Kan kedah aya operasional publish mah geuningan. Tad, Oh, Hari so Pak, ini udah bukan Zoom-nya, Atos bunina. cuma duaan yang presentasi. Oh, nu sanesna aya wagelan. Tad, Oh, Siap, Bu. anu aku udah dipublish belum sih? Poho deui. Kamari teh asa atosnya apa Udah aja ya? nya? Tos dikintunnya anu Udah, teh teh. Kata asa Nabi eta man. entos pariksa deui kade Nya. Siap, Pokoknya siap. pas dipublish aduh Kak. Oke, Paling oke, thank LOA you. surat keterangan unggul. Tak bisa mah duka iraha tahun 2025. Oh, Abang teh kemana? Bilang kemana dia? Cilamayana paling mana, Kang? Tad, dadah ya, reker ate ya, Tad. Siap, Bu. Ya, Assalamualaikum. ya Engke, udah berarti ya, live aja ya, live aja ya. Bu, Tad, gue tangke ngajelaskeun anak kumaha. Ibu anu Bu, filsafat. Bu Helma, eta we masing-masing eta mah hasil tulisanan Ya, hasil tulisan tulisan Ustad meureunna. di review wungkur rame ieu we mohon-mohonnya kayak anu tepat diperbaiki deui. Hmm. Terus lah sebelum mau Ustad dulu lah ini. Tapi ai eta anu presentasi teh hasil penelitian apa anu can presentasi sih? Kedah nama makalah nu tak presentasi Pak Hari Kumar gitu aya nu presentasi naon we udah dipresentasikeun. Mirisnya. Jadi anu anu inovasi anu penelitian mah itu dari presentasi kenapa masih? Nya nu makalah kan tak acan beres kan anu Oh, tak acan presentasina teu araya jadi we naon we nu dipresentasikeun mini riset naon we. tadi si ibu lagi nggak muncul ya? Oh nuju di dokter Oh, gitu. Ai tadi Pak itu yung Pak Usep. ayeuna teh jadwal ibu na kan kenapa kamari ibu ayeuna teh ibu deui da kan pause tos isi 2 kali kamari teh karena nama ibu Oke. Oh, Ulfa berarti tadi Pak teh Usep tadi tak ya? kan gantian Pak Bu dosen Pak dosen Bu dosen gitu gini. Oke itu. Ya, ya, ya. Kita jam 11 kapun dong teh Ayo. paling abi Tadi anu hadir berapa orang? hari teh 7 berarti genep berarti 7 orang. Hmm. Berarti inti nama mata kuliah inovasi mah sebenarnya anu leres mah anu dipresentasikan iya nya anu Bukan teh makalah.
kalahnya makanya Mohon. Kan, kamari. anu di sanes-sanes tugas ieu teh anu mini riset sanes ya. Pari milih riset apa? Kan itu teh. Hah? Terus dikumpulkannya. Nah, iya ya. Tacan dikumpulkeun abdi eta aya teh dingna tuh. Nunkeun. Iya, ada makan di litera masing-masing. Abi mah. Oh, iya ya. Ternyata ya linknya kos eta. Udah itu Heeh. langsung di kalau Gitu. gitu. Di litera. Mohon jawaban UTS, jawaban UTS. Oh, berarti eta mah tadi dipresentasikan ya intinya namanya intinya Mohon. ya kumargi taya no presentasi jadi eta dipresentasikan gitu. Mohon daripada kosong teh. Anu tadi nembean anu presentasikan penelitian apa iya makalah. Makalah hiji, penelitian hiji. Oh, berarti anu tacan makalah sata. Kasuhun ya, kesan we. Pakai suhud, Pak ini, Pak Darmawan, begitu. Acan teh. Oh, gitu. Ya, yuk kelas-kelas khusus. Nya eta teh kumpulkeun eta pakapi nanti penelitian amun ayeuna berarti di kolom komentar we nya berarti nya anu pas Ini apa gitu di jadwal kolom UAS. di kolom komentar. Oh, anu pas jadwal UAS we nya tanggalna ya. Saya anu ayeuna sana. Jadi UTS.